Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mukfirah dengan NIM 210600088. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi bab 10 Ekonomi Pembangunan 2 dengan judul Lingkungan dan Pembangunan. Materinya yaitu yang pertama lingkungan dan pembangunan permasalahan pasar, yang kedua pembangunan daerah perdesaan dan lingkungan, kisah dua desa, yang ketiga pemanasan global dan perubahan iklim, cakupan mitigasi dan adaptasi, yang keempat pembangunan perkotaan dan lingkungan, yang kelima biaya lokal dan global akibat perusakan hutan hujan, yang keenam, pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Yang pertama, lingkungan dan pembangunan permasalahan pasar. Ekonomi dan lingkungan. Kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian, seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Poin ini saja menggarisbawahi pentingnya Millennium Development Goals ketujuh untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Kerusakan atau degradasi lingkungan yang juga dapat menurunkan laju pembangunan ekonomi dengan beban biaya tinggi yang ditanggung negara berkembang melalui biaya yang terkait dengan kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya. Pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Penting bagi para pembuat kebijakan pembangunan untuk memasukkan beberapa bentuk akuntansi lingkungan atau environmental accounting ke dalam keputusan mereka. Sebagai contoh, pelestarian atau hilangnya sumber daya alam berharga sebaiknya dimasukkan ke dalam perkiraan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Alternatif lainnya, pembuatan kebijakan dapat menetapkan sasaran seperti tidak adanya kerugian neto dari aset lingkungan yang dimiliki. Dengan kata lain, apabila suatu sumber daya lingkungan menjadi rusak atau langka di suatu wilayah, sumber daya dengan nilai yang sama atau lebih harus diregenerasikan di tempat lain. Aset modal keseluruhan mencakup bukan hanya modal yang diproduksi seperti mesin pabrik dan jalan, tetapi juga modal manusia seperti pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Dan modal lingkungan atau environmental capital seperti hutan, kualitas tanah, tanah pengembalan. Dari definisi ini, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development mensyaratkan bahwa keseluruhan aset modal tidak boleh berkurang dan pengukuran yang tepat dari pendapatan nasional neto yang berkelanjutan merupakan jumlah yang dapat dikonsumsi atau dihabiskan tanpa mengurangi persediaan modal. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang makin meningkat, dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk, diperkirakan bahwa produksi pangan di negara-negara berkembang akan meningkat setidaknya 50% untuk 3 dasawarsa ke depan. Karena lahan di berbagai wilayah, negara berkembang mengalami eksploitasi berlebihan oleh penduduk. Pemenuhan sasaran output tersebut akan membutuhkan perubahan radikal dalam hal distribusi, penggunaan, dan kualitas sumber daya yang tersedia bagi sektor pertanian. Pembangunan perkotaan dan lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat dibarengi dengan migrasi desa kota yang tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak terduga, terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional.
Konsekuensinya, hanya segelintir pemerintah yang siap menghadapi permasalahan ketersediaan air secara dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan semakin banyak penduduk yang terpapar bahaya kesehatan ekstrim. Lingkungan global dan perekonomian. Sebagian besar dari kehancuran lingkungan kumulatif hingga saat ini disebabkan oleh negara-negara maju. Akan tetapi, dengan tingkat fertilitas tinggi, peningkatan pendapatan rata-rata, dan peningkatan emisi gas rumah kaca di negara-negara berkembang, pola ini akan berbalik di tahun-tahun mendatang. Mata pencarian berbasis sumber daya alam sebagai jalan keluar dari kemiskinan, peluang dan hambatan. Di banyak negara, kalangan miskin telah kehilangan kendali atas sumber daya alam tradisional mereka seperti hutan, ladang, dan tempat penangkapan ikan. Akibat adanya undang-undang milik atau pengelolaan lahan publik yang korup. Tren ini makin ditentang oleh masyarakat dan pendukungnya melalui LSM, organisasi, dan pemerintah lokal. Banyak dari kalangan miskin desa yang memiliki akses minim terhadap lahan pertanian yang layak untuk sumber daya alam lainnya untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak seperti akses ke hutan, lahan merumput untuk hewan ternak atau perahu dan peralatan memancing. Mendapatkan hasil yang jauh di bawah harapan atau mengalami kemunduran. Salah satu bagian solusi adalah dengan melakukan tata kelola pro kalangan miskin, dengan memberdayakan murni bagi kalangan miskin dan komunitasnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini memperkuat dampak pelatihan yang membantu perpaduan antara pengelolaan yang bersifat ilmiah dengan praktik masyarakat tradisional. Cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari ranah domestik suatu tinjauan. Diperkirakan, patogen dari air kotor yang menyebabkan penyakit tifus, kolera, infeksi amuba, disentri, dan diare telah menyebabkan 80% dari total penyakit yang diderita penduduk negara-negara berkembang dan menjadi sebagian penyebab yang mengakibatkan 90% dari sekitar 9 juta angka kematian anak per tahun. Ketergantungan terhadap bahan bakar biomasa atau biomass fuel seperti kayu bakar, jerami, kotoran ternak berkaitan erat dengan kemiskinan. Pembakaran bahan bakar biomasa atau termasuk kotoran ternak untuk memasak makanan dan menebus air menimbulkan polusi dalam ruang yang cukup tinggi dan berbahaya setiap tahunnya, meracuni sekitar 400 juta hingga 700 juta orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Materi kedua yaitu pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan kisah dua desa. Desa di Afrika Sub-Sahara. Para ahli internasional memperingatkan bahwa mengurangi pohon dan menanam lahan marginal di desa-desa semi kering Afrika akan memperburuk situasi mereka. Pohon memiliki berbagai tujuan termasuk memasak bahan bakar. Namun, peningkatan penggunaan lahan seperti penambangan kayu bakar dan penanaman untuk budidaya telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan hasil panen. Hal ini telah menyebabkan berkurangnya panen untuk barter pasar, kurangnya asupan makanan rumah tangga, dan keterbatasan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Wanita sering mengumpulkan kayu bakar untuk memasak karena tidak ada bahan bakar alternatif yang tersedia di pasar. Biaya kesempatan yang rendah ini melanggengkan penggunaan sumber daya hutan yang terbuang dan memperparah kondisi lingkungan. Pemukiman di sekitar hutan Amazon. Pembakaran hutan dalam rangka membuka lahan-lahan baru
tersebut memang untuk sementara bisa menyediakan sumber pendapatan yang cukup bagi para petani yang semula tak berlahan. Tapi, lahan tersebut seperti halnya 90% tanah hutan hujan lainnya di seluruh dunia, tidak begitu subur dan hanya dapat menopang budidaya pertanian untuk beberapa tahun saja, memperburuk kondisi lingkungan di pedesaan. Pada musim penceklik yang berkepanjangan, para petani miskin yang kelaparan terpaksa memasak bibit yang tersedia akan digunakan untuk musim tanam berikutnya. Meskipun tahu bahwa tindakan ini tidak membuka jalan bagi bencana di masa mendatang, karena prosesnya memakan waktu lama. Kecenderungan kalangan miskin untuk merusak sumber daya lingkungan yang menjadi tempat mereka. Namun secara umum, kondisi kemiskinan permanen sering kali menjadi akar penyebab dari kerusakan lingkungan lokal. Sebagian besar penduduk miskin di negara berkembang harus bertahan hidup dari hasil panen yang sedikit dari budidaya tanaman pada lahan kecil dengan kondisi tanah yang terlalu dangkal, kering, atau berpasir untuk menopang pertanian permanen. Faktor lainnya dalam siklus kemiskinan pedesaan dan kerusakan lingkungan adalah penggundulan hutan atau deforestasi. Sebagian besar pohon yang ditebang di berbagai negara berkembang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Hilangnya naungan pepohonan berpotensi menimbulkan dua macam dampak kerusakan bagi penduduk desa-desa yang sebagian besar masih miskin. Materi ketiga yaitu pemanasan global dan perubahan iklim, cakupan migrasi dan adaptasi. Cakupan permasalahan. Di Asia, jutaan orang kini tinggal di dataran rendah di sepanjang jalur topan dengan frekuensi dan intensitas yang makin meningkat atau mungkin terpapar risiko yang lebih besar akibat akibat banjir yang berasal dari laut atau sungai. Di Amerika Latin, pemanasan global diperkirakan akan menyebabkan kerusakan lebih jauh pada hutan Amazon dan keragaman hayati pada pertengahan abad ini. Sementara pertanian akan terkena dampaknya di wilayah yang lebih kering. Dampak terburuk mungkin akan dirasakan oleh kalangan termiskin yang sangat bergantung pada sumber daya alam, termasuk pertanian tada hujan. Sebagian analis memprediksi bahwa selain dampak lingkungan langsung, tekanan sosial yang disebabkan oleh makin langkanya sumber daya mungkin berakibat pada maraknya konflik dan lagi-lagi kalangan miskin menjadi korban terparah. Krisis di wilayah Darfur di Sudan diyakini sebagian analis dipicu oleh tekanan lingkungan. Mitigasi. Banyak strategi telah diajukan untuk memitigasi emisi, antara lain penciptaan pohon karbon, pajak atas karbon, dan subsidi untuk mempercepat kemajuan teknologi. Dalam hal regulasi, dengan adanya ketidakpastian dalam biaya dan manfaat dari pengurangan emisi, terdapat pertanyaan ekonomi yang sulit dalam merancang izin atau pajak emisi yang paling efisien. Sebagai salah satu strategi kebijakan, Stern Review menyarankan adanya penetapan batas kuantitas jangka panjang atas penggunaan gas rumah kaca di atmosfer untuk menjaga diri dari bencana lingkungan. Adaptasi. Adaptasi bisa mengambil dua bentuk, adaptasi terencana atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan adaptasi otonom atau pribadi yang langsung dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, dan perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami atau antisipasi.
Perbedaan antara adaptasi otonom atau pribadi dan adaptasi terencana atau kebijakan tidaklah kentara. Pemerintah merespon masyarakat dengan insentif pemerintah berdampak pada apa yang dilakukan individu, tetapi kategorinya berguna bagi analisis adaptasi. Materi keempat yaitu pembangunan perkotaan dan lingkungan. Masalah lingkungan pada pemukiman kumuh perkotaan. Dalam pemukiman kumuh, tipikal di metropolitan Asia, polutan yang mengancam kesehatan menjadi hal biasa, baik di dalam maupun di luar rumah, karena kalangan miskin perkotaan kurang mampu untuk melindungi diri dari dampak negatif lingkungan yang tidak sehat ketimbang kalangan kaya. Mereka lebih berisiko terkena konsekuensi serius akibat degradasi lingkungan. Industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Sumber utama polusi udara yang memberikan ancaman kesehatan terbesar terkait dengan modernisasi adalah penggunaan energi, emisi kendaraan, dan produksi industrialisasi dapat menyebabkan peningkatan limbah dalam bentuk langsung seperti emisi atau tidak langsung dalam bentuk perubahan pola konsumsi dan merangsang permintaan akan barang-barang manufaktur. Materi kelima yaitu biaya lokal dan global akibat perusakan hutan hujan. Dari mayoritas hutan hujan tropis yang telah dirusak, sekitar 60% areanya digunakan untuk pertanian oleh para petani kecil. Banyak dari hutan hujan ini, seperti halnya 90% hutan hujan di seluruh dunia, tanahnya sangat tidak subur sehingga hanya bisa dibudidayakan selama beberapa tahun saja. Karena biaya politik dan ekonomi dari pelestarian hutan hujan seringkali tertutup atau ambigu. Pemeliharaan hutan hujan mungkin terlihat seperti upaya yang tidak memerlukan biaya. Bahkan, karena peran penting dari hutan hujan terhadap perekonomian domestik di banyak negara berkembang, biaya sebenarnya dari pelestarian hutan yang tersisa mungkin amat tinggi. Biaya oportunitas yang timbul dari pelestarian hutan hujan akan melibatkan hilangnya sumber bahan bakar domestik, hilangnya pendapatan valuta asing dari kayu dan daging sapi, dan hilangnya solusi temporer atas kehilangan tanah dan tekanan penduduk. Pada beberapa tahun terakhir, sejumlah badan bantuan internasional telah mendirikan divisi lingkungan untuk mendorong pola pinjaman yang lebih sadar lingkungan. Mereka telah memulai program untuk menangani permasalahan lingkungan secara langsung. Keberhasilan mereka di masa mendatang mungkin akan sangat bergantung pada kecocokan upaya-upaya ini dengan realitas ekonomi yang dihadapi pemerintah di berbagai negara berkembang. Materi ke-6, pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan negara-negara berkembang? Yang satu, penetapan harga sumber daya yang layak. Yang kedua, melibatkan masyarakat. Yang ketiga, pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas. Yang keempat, peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. Yang kelima, peningkatan status ekonomi perempuan. Yang keenam, kebijakan pengendalian emisi industri. Dan yang ketujuh, mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang? Negara industri dapat membantu negara berkembang dalam upaya memperbaiki kondisi lingkungan negara berkembang dalam tiga bidang. Yang pertama, liberalisasi perdagangan. Yang kedua, pemberian keringanan hutang. Serta yang ketiga, pemberian bantuan finansial dan teknologi. Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju bagi lingkungan global? Mungkin yang terpenting, negara-negara maju yang kini mengonsumsi lebih dari 70% sumber daya bumi dapat langsung berkontribusi bagi perbaikan lingkungan melalui upaya mereka dalam yang pertama, mengurangi emisi berbahaya, termasuk gas rumah kaca. Yang kedua, menjalankan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian polusi bagi mereka sendiri dan negara berkembang. Dan yang ketiga, mengubah pola permintaan mereka yang berbahaya bagi lingkungan. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.